This will not end. Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Squid. Nah, film ini akan berkisah tentang seorang pria yang terbangun di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan. Tapi rumah sakit ini tampak nggak biasa karena rumah sakit ini tampak sepi dan hanya berisi orang-orang aneh. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Texting and driving. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama Sam dan istrinya yaitu Sarah. Sam saat ini sedang membangun sebuah perusahaan dan karena perusahaan itu baru aja dibangun, Sam diharuskan untuk bekerja lebih keras. Hal ini membuatnya selalu sibuk bekerja dimanapun dan saking sibuknya terkadang Sam sampai lupa meluangkan waktu bersama dengan Sarah. Saat ini Sarah sedang mengandung anak pertama mereka, di mana Sarah sangat memahami kesibukan Sam yang lebih mementingkan pekerjaannya. Sebelum mereka menikah, Sam adalah orang yang suka berselingkuh. Akan tetapi sejak menikah dengan Sarah, Sam berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruknya. Di pagi itu, Sam berangkat untuk mengantar Sarah ke tempat kerja, dan setelah mengantar Sarah ini, Sam segera pergi ke kantornya. Di tengah perjalanan, Sam mendapat telepon penting, tapi bukannya berhenti dulu, Sam malah mengangkat telepon itu sambil berkendara. Namun tanpa diduga datang sebuah truk dari arah lain, dan karena Sam ini terlalu fokus pada HP-nya, dia nggak menyadari akan hal itu. Akibatnya mobil yang dikendarai oleh Sam ditabrak oleh truk itu, dan dalam kecelakaan tersebut, Sam mengalami luka yang sangat parah. Dia pun harus dibawa ke rumah sakit, dan sesampainya di sana, Sam sekilas melihat Sarah yang ikut mengantarnya ke ruang operasi. Karena luka yang cukup parah dan darah yang terus keluar, Sam akhirnya merasa sangat lemah dan seketika pingsan. Saat terbangun dari pingsannya ini, Sam sangat terkejut ketika melihat kondisi rumah sakit yang sangat sepi. Di sana Sam hanya melihat seorang pria tua yang sedang terbaring koma dan dirawat di ruangan yang sama dengan dirinya. Namun ketika berpaling sebentar, tiba-tiba aja sosok pria itu udah menghilang dan langsung menyerang Sam. Tentu hal ini membuat Sam sangat terkejut karena belum juga pulih dari lukanya, Sam harus menghadapi pria tua itu dengan keadaan lemas. Meski Sam udah berusaha meminta tolong pada orang lain, tapi tampaknya rumah sakit itu sangat sepi dan seolah-olah rumah sakit itu udah terbengkalai sejak lama. Karena nggak punya pilihan lain, Sam pun akhirnya menghabisi sosok pria tua itu. Saat hendak mencari bantuan, tiba-tiba aja sosok pria yang udah mati itu menghilang dan malah berpindah ke kasurnya dengan tubuh tanpa luka sedikit pun. Tentu kejadian ini membuat Sam sangat heran dan oleh karena itulah Sam memilih untuk segera mengganti bajunya dan pergi menuju lift. Baru aja akan masuk ke dalam lift untuk menuju ke lantai bawah, pria tua itu hidup kembali dan mengejar Sam. Beruntungnya Sam ini berhasil kabur dari pria tua itu yang lalu tibalah Sam di lantai bawah. Di sana Sam mencoba mencari orang lain, tapi rumah sakit itu terlihat sangat sepi. Ketika sedang termenung akan nasibnya, Sam mendengar suara teriakan wanita yang meminta tolong. Sam segera mendatangi sumber dari suara itu yang ternyata berasal dari seorang wanita bernama Monica. Monica berteriak akibat dirinya yang ditahan oleh 3 wanita yang berpakaian sangat minim. Para wanita ini ingin membedah tubuhnya Monica, di mana Sam tanpa pikir panjang menolong Monica dari para wanita ini. Dalam pertarungan itu, Sam mengalami luka tusuk pada perutnya, tapi beruntungnya Sam berhasil menyelamatkan Monica. Monica kemudian menceritakan bahwa dia terbangun di rumah sakit ini sama seperti apa yang dialami oleh Sam. Lalu Monica mencoba mengingat kembali tentang dirinya yang sempat menjalani proses operasi plastik di rumah sakit tersebut. Ketika operasi itu berlangsung, tentu aja Monica ini dalam kondisi dibius total.
Tapi saat terbangun dari tidurnya, Monica terkejut melihat 3 wanita tersebut. Monica dan juga Sam sangat bingung dengan kondisi rumah sakit yang sangat sepi dan hanya dihuni oleh orang aneh aja. Kemudian Sam dan Monica ini pergi ke bagian kantor rumah sakit untuk mencari denah dari rumah sakit ini. Pada denah tersebut terlihatlah ada jalan keluar yang berada di basement rumah sakit. Untuk saat ini Sam beranggapan jika rumah sakit ini sedang dikuasai oleh teroris, sehingga kemungkinan besar seluruh penghuni dari rumah sakit udah dievakuasi keluar dari rumah sakit. Setelah itu mereka pun mendengar suara pria yang meminta tolong, di mana Sam dan Monica segera mengecek asal suara itu dan mereka pun bertemu dengan pria bernama Jimmy. Alasan mengapa Jimmy berada di rumah sakit ini adalah karena sebelumnya ada seorang polisi yang mengira jika Jimmy ini adalah seorang pencuri. Tanpa sempat membela diri atau menjelaskan, polisi itu pun langsung menembak Jimmy. Hal terakhir yang Jimmy ingat adalah dia dalam kondisi sekarat dan dibawa ke rumah sakit ini. Tapi saat dia terbangun, Jimmy udah ada di rumah sakit dan kejadian yang dialami Jimmy sama persis seperti apa yang dialami oleh Sam dan juga Monica. Bersama-sama mereka pun mulai mencari tahu tentang apa yang terjadi di rumah sakit itu dan bagaimana cara keluar dari sana. Kemudian Sam mengajak Monica dan juga Jimmy untuk pergi menuju basement, karena dari dana yang dia temukan, ada 2 jalan yang dapat mereka lalui, yaitu melalui rooftop ataupun melalui basement. Awalnya mereka ingin pergi ke basement dengan menggunakan lift, tapi tiba-tiba aja 3 wanita aneh mulai mengejar mereka. Karena pintu lift nggak kunjung terbuka, mereka bertiga memilih turun lewat tangga dan Sam pun berusaha menahan 3 wanita itu. Sementara Monica dan juga Jimmy diminta untuk pergi duluan ke bawah, yang mana saat Sam ini akan menyusul, Sam merasa ada yang aneh di tempat tersebut. Sam merasa jika dia semakin turun ke bawah, maka Sam ini merasa makin kepanasan. Kemudian Sam ini malah ditangkap oleh seorang pria besar tanpa wajah yang kita sebut aja sebagai Big Man. Big Man meminta Sam untuk nggak turun, di mana pria itu mengatakan bahwa dia ingin melindungi Sam dari sesuatu yang ada di bawah sana. Dalam kondisi terpojok ini muncul seorang dokter wanita bernama Lily yang datang untuk menyelamatkan Sam dari Big Man. Setelah terbebas dari Big Man ini, Sam tiba-tiba pingsan akibat luka tusuk yang ada di perutnya. Kemudian Sam pun bermimpi di mana dia melihat kejadian sebelum dirinya mengalami kecelakaan. Setelah terbangun dari mimpinya itu, luka Sam udah dijahit dan diobati, yang sepertinya orang yang udah mengobati Sam adalah Lily. Merasa udah baikan, Sam pun segera pergi untuk mencari Monica dan juga Jimmy. Tapi secara nggak diduga Sam ini bertemu dengan Frank, di mana Frank juga mengalami kejadian yang sama seperti dirinya. Frank merupakan seorang polisi dan ternyata Frank adalah polisi yang udah menembak Jimmy. Frank dibawa ke rumah sakit akibat luka tembak dan sama seperti Sam, ketika Frank ini terbangun, suasana di rumah sakit itu sangatlah sepi. Frank udah mencoba menembak kaca dan mencari pintu keluar rumah sakit, tapi semua usahanya sia-sia. Frank merasa ada sesuatu yang nggak beres di sini, karena ketika Frank melihat ke jendela, pemandangan di luar rumah sakit sangat gelap seakan ditutupi oleh sesuatu. Ketika Sam ini sedang berbicara dengan Frank, tiba-tiba aja Frank ini menghilang entah kemana. Kemudian Sam kembali pergi untuk mencari yang lainnya dan dia pun bertemu dengan seorang pria bernama Eddie. Gak seperti Sam yang sangat panik, terlihat jika Eddie ini sangat tenang saat ada di rumah sakit ini. Eddie mengatakan bahwa Sam harus pergi ke rooftop agar dia bisa keluar dari rumah sakit ini. Lalu terdengar suara tembakan yang entah dari mana asalnya. Sam segera mengajak Eddie untuk berlindung di tempat yang aman, dan setelah itu mereka pun bertemu dengan Lily. Mereka bertiga memutuskan untuk sama-sama mencari jalan keluar dari rumah sakit itu. Namun di tengah perjalanan, terjadi sedikit perdebatan antara Eddie dan juga Lily. Lily berpendapat bahwa Sam harus pergi ke basement, akan tetapi Eddie menyarankan Sam untuk pergi ke rooftop. Di sini Sam pun lebih percaya pada Lily daripada Eddie, dan ketika akan pergi menuju lift, mereka kembali berpapasan dengan Big Man. Sam berusaha untuk mengajak Big Man berbincang sebentar, tapi tiba-tiba aja ada sosok bocil yang menunjuk ke arah atas. Saat Sam ini melihat ke atas, tiba-tiba aja lampu yang tepat berada di arah Sam ini pecah begitu aja. Lily segera menghampiri Sam untuk membantunya, tapi Big Man malah mendekati mereka dan mengatakan bahwa Sam ini nggak seharusnya ada di sini.
Pria itu bersikeras meminta Sam untuk menjauh dari Lily, di mana Big Man langsung mencekik Sam sambil mengatakan tentang keputusan Sam untuk turun ke basement adalah keputusan yang salah. Namun tiba-tiba aja Eddie datang dan meminta Big Man untuk berhenti melukai Sam. Tapi Big Man ini malah mengejar Eddie, di mana Sam dan Lily kini berusaha untuk menyelamatkan Eddie. Namun Eddie ini malah menghilang, yang mana Lily pun segera mengajak Sam untuk pergi ke lantai bawah dengan menggunakan lift. Tapi baru aja akan pergi, Big Man ini kembali muncul dan menculik Lily. Sam pun akhirnya pergi ke lantai bawah sendirian, dan di sana Sam mengingat kembali kenangan buruk yang pernah dia alami. Kenangan itu adalah saat Sam ketahuan berselingkuh, di mana Sarah yang mengetahui hal itu selalu aja memaafkan Sam. Lalu di tempat itu Sam pun bertemu dengan Monica yang sedang bersembunyi, di mana Monica dan juga Jimmy merasa jika ada sosok mengerikan yang berjaga di tangga. Oleh karena itu mereka memilih jalan keluar lain, akan tetapi mereka nggak kunjung menemukan jalan keluar. Sekarang Jimmy sedang pergi untuk mencari jalan keluar dan dia meminta Monica untuk berlindung di lobi rumah sakit. Tak lama kemudian Lily datang, yang ternyata dia udah berhasil menghabisi Big Man. Setelah itu Sam juga bertemu dengan Frank dan Jimmy, namun ketika Frank ini melihat Jimmy, Frank langsung mengeluarkan pistolnya. Frank ingat bahwa Jimmy adalah seorang pencuri yang udah menembak Frank dan juga orang-orang di toko. Sebenarnya saat kejadian itu terjadi ada pria lain yang merupakan pencuri aslinya. Karena mereka berdua sama-sama menggunakan jaket hoodie, Frank pun salah mengira bahwa pencuri itu adalah Jimmy. Dan gak peduli seberapa keras Jimmy ini mencoba untuk membela dirinya, Frank tetap aja gak mau mempercayai perkataan Jimmy. Lalu terjadilah aksi baku tembak di toko itu yang menyebabkan kematian dari si pencuri asli dan juga seorang wanita yang gak bersalah. Gak berhenti sampai di situ aja, Frank masih mengira jika Jimmy ini adalah teman dari pencuri itu. Akibatnya Frank langsung menembak Jimmy, dan setelah itu Frank juga jatuh pingsan akibat terkena tembakan dari si pencuri asli. Sam langsung meminta semua orang untuk tenang dan mengajak mereka berdiskusi guna mencari jalan keluar. Pasti ada sebuah alasan di balik terjebaknya mereka di rumah sakit itu, di mana Jimmy berpikir mungkin aja mereka udah mati dan saat ini mereka berada di antara dunia kematian dan juga kehidupan. Sayangnya semua orang gak percaya dengan Jimmy, yang malah tiba-tiba Frank ini malah menembak Jimmy hingga membuatnya tewas. Dengan menodongkan pistolnya, Frank memaksa Lily untuk menunjukkan jalan keluar dari rumah sakit itu. Karena sebagai dokter yang bekerja di sini, Lily pasti mengetahui seluk-beluk dari rumah sakit tersebut. Lily pun mengajak mereka untuk pergi ke basement dengan melewati lift, tapi saat pintu lift terbuka, Frank seperti ditarik oleh sesuatu yang gak terlihat. Wait. Kejadian itu tentu aja membuat Monica sangat ketakutan. Saya mencoba menenangkan Monica dan memintanya untuk percaya pada Lily. Setelah perasaannya lebih baik, Monica pun akhirnya mau mengikuti Lily untuk pergi ke basement. Mereka pun pergi menuju lift lain dan sesampainya di basement, Monica menemukan sebuah kamar mayat. Monica berniat mengecek mayat-mayat itu karena dia pikir siapa tahu apa yang dikatakan Jimmy tentang diri mereka yang udah mati adalah benar. Di tempat itu mereka juga menemukan sebuah telepon, di mana Sam mencoba menelpon untuk meminta bantuan. Namun semuanya sia-sia, yang kemudian mereka pun melihat bahwa di ruangan itu terdapat 3 mayat yang tiba-tiba aja terbangun. Terungkaplah bahwa 3 mayat itu ternyata adalah mayat seorang wanita dan mayat seorang pencuri yang tewas di toko kelontong. Ada juga seorang pria yang mengalami kecelakaan bersama Sam, namun di saat mereka terkejut ini, Frank datang dan meminta Lily untuk mengantar mereka menuju jalan keluar. Lily pun segera mengantar mereka menuju lorong yang terlihat aneh, di mana lorong itu disinari cahaya berwarna merah dan ada banyak asap yang keluar dari sana. Saat Frank buru-buru menuju ke ujung lorong, tiba-tiba Jimmy muncul dan berusaha untuk menghabisi Frank. Akan tetapi Jimmy malah terbunuh untuk kedua kalinya, namun anehnya tubuh Jimmy ini tiba-tiba menghilang begitu aja. Kejadian mengerikan mulai terjadi lagi, di mana Frank dan juga Monica seperti ditarik masuk ke dalam lorong oleh sesuatu yang gak terlihat. Melihat ini, Sam menjadi panik dan meminta Lily agar mereka pergi dari situ. Akan tetapi Lily menolak dan malah memaksa Sam untuk pergi ke lorong tersebut. Sikap Lily mulai berubah, di mana dia malah memaksa Sam untuk masuk ke sana. Untung aja Eddie datang dan kembali mengajak Sam untuk pergi ke rooftop. Terungkaplah bahwa saat ini Sam sedang dalam kondisi koma. Pada kenyataannya tubuh Sam, Monica, Jimmy, dan juga Frank sebenarnya dalam keadaan koma.
Saat ini jiwa mereka sedang berada di ambang kematian di mana Eddie menjelaskan bahwa dia adalah seorang pemandu yang bertugas menuntun mereka menuju kembali ke kehidupan. Sementara Lily adalah seorang pemandu yang bertugas untuk menggoda mereka untuk pergi menuju kematian. Tugas Lily dan Eddie adalah membantu mereka menentukan nasib mereka untuk memilih antara hidup atau mati. Akibat tergoda dengan kecantikan Lily, Sam hampir aja terbujuk rayuannya dan hampir memilih kematian. Yang mana jika Sam ini memasuki lorong basement sesuai dengan perintah Lily, maka Sam bisa dipastikan akan meninggal di dunia nyata. Sam bahkan menolak ajakan dari Eddie yang selalu memintanya untuk pergi ke rooftop. Yang ternyata jalan menuju rooftop merupakan jalan menuju kembali ke kehidupan. Karena Monica dan Frank telah memasuki lorong itu, mereka pun dinyatakan meninggal. Dan apabila jiwa mereka terbunuh sebelum sempat memilih nasib antara kematian atau kehidupan, maka jiwa mereka akan mati dan terjebak selamanya di sini. Hal inilah yang terjadi pada pria tua yang menyerang Sam dan ketiga wanita yang berpakaian minim. Nasib dari Jimmy juga sama, karena dia juga mati sebelum memilih antara kehidupan atau kematian. Yang mana tubuh Jimmy di dunia nyata akan mengalami koma dan gak akan pernah terbangun dari komanya. Jika Sam ini belum memilih antara keduanya, maka Sam akan terjebak di alam ini. Setelah menyadari semua itu, Sam pun diantar oleh Eddie menuju ke rooftop. Namun ketika akan pergi ke rooftop melalui lift, Sam bertemu dengan seorang bocil yang juga berada di ambang kematian. Sam lalu mengajak bocil itu untuk pergi bersamanya, namun baru aja akan pergi melalui lift, sosok pria tua itu malah menyerang Sam. Sosok pria tua sangat ingin menghabisi Sam agar Sam terjebak di tempat itu seperti dirinya. Sam pun melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil menyingkirkan pria tersebut. Dengan segera Sam pun mengajak bocil itu pergi ke rooftop dengan melewati tangga, tapi usahanya kembali terhalang akibat Lily yang tiba-tiba aja muncul di belakangnya. Lily kembali menggoda Sam agar pergi ke basement, tapi karena udah sadar jika itu adalah tipu daya, tentu aja Sam ini nggak tergoda dengan rayuan Lily. Sam pun berhasil tiba di rooftop bersama bocil tersebut, dan ketika mereka berdua melewati pintu dengan cahaya yang terang, akhirnya mereka pun kembali tersadar. Sam pun akhirnya kembali bertemu dengan Sarah, dan sejak kejadian itu Sam pastinya akan lebih banyak belajar dari kesalahannya dan gak akan pernah mengulangi kesalahannya di masa lalu. Dia akan lebih meluangkan waktu bersama istri dan juga calon anaknya. Semua pun berakhir bahagia dan film ini pun selesai. Jadi dari film ini kita bisa belajar bahwa waktu bersama keluarga kita sangatlah berharga. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita akan bersama mereka, dan oleh karena itu, manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. So mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.